suci, doa tiap hari kalama. Tunggu, kalama, tunggu, kalama, tunggu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalama. Tunggu. Siapa lagi Bu yang dikasih Tuhan Yesus? Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini tiba kita memulai kembali beribadah. Semoga kalian selalu merindukan hati Tuhan supaya kalian bisa bersemangat dalam Tuhan. Tiba saat kita akan beribadah, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari semua anak ibu yang dikasih Tuhan Yesus, siapkan hati, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita angkatkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Engkau masih sangat mengasihi dan menyayangi kami. Kalau kami boleh sehat, itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami. Kalau hari ini kami masih bernafas, itu berarti kami harus bekerja untuk Tuhan. Kami harus membuat hati Tuhan bahagia, kami harus membuat Tuhan bergembira. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kami sendiri. Hari ini kami akan beribadah bersama dengan anak-anak kami Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami yang beribadah boleh diubahkan untuk menjadi lebih serupa lagi dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus bekerja untuk Tuhan. Bekerja, membantu papa dan mama di rumah.
dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolah. Semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kalian mengerjakan tugas-tugas di sekolah, kalian semakin pintar. Itu juga kerja untuk Tuhan. Maka masa depan kalian, cita-cita kalian menjadi milik kalian di dalam Tuhan. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, kerja buat Tuhan. Semuanya sudah semangat untuk bekerja memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu, Tuhan itu sangat penting bagi kita semua supaya roh kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Untuk itu kita angkatkan pujian untuk Tuhan. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Firman Tuhan ada di hatiku.
Mari anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus lebih sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk ibadah bersama kita. Ibadah TK SD Metodis 10 Bulawan. Bagaimana kabarnya? Sukacita dan baik? Dan sehat? Ibu berharap di tahun 2021 ini kita bertambah sehat dan bertambah sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang senantiasa mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini karena kasih setia Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan. Kami boleh memulai aktivitas kami. Tuhan, mari Engkau berkati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Ibu Guru yang menyampaikan, Roh Kudus Tuhan senantiasa bersamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita untuk pagi hari ini yaitu gigih. Gigih dalam pendirian. Gigih untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Yang terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Anak-anak ibu, mari ambil Alkitabnya. Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Perempuan Siro-Fenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Anak-anak ibu yang terkasih, Markus 7 ayat 24 sampai 30 yang sudah ibu bacakan buat kita semua. Perjuangan seorang ibu yang gigih untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya anaknya yang kerasukan setan dapat disembuhkan. Tahukah anak-anak ibu, perempuan itu adalah seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Bangsa Israel sangat meremehkan bangsa Siro-Fenesia. Tetapi walaupun ibu tadi diremehkan oleh bangsa Israel, dia tidak peduli. Dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan dan setan-setan dikeluarkan oleh Tuhan Yesus dari tubuhnya. Dia mempunyai iman, dia mempunyai kepercayaan dan kegigihan sampai-sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak tantangan, banyak rintangan yang dia hadapi. Sikap si ibu Siro-Fenesia tadi patut kita teladani, patut kita contoh untuk satu perjuangan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Anak-anak ibu yang terkasih, TK dan SD,
Mungkin kita mempunyai sesuatu yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita menginginkan mendapat ranking 1. Kita harus gigih dan giat belajar. Kemudian, kita merindukan orang tua kita itu panjang umurnya. Harus kita juga gigih, berdoa, dan berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Ibu Siro Venesia tadi banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, tetapi dia tidak patah semangat. Dia tetap berjuang. Ibu harapkan untuk anak-anak ibu yang terkasih, TK kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mari berjuang, mari lebih gigih lagi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan cita-cita kita, untuk masa depan kita. Anak-anak yang berusaha, anak-anak yang gigih, pasti tidak akan sia-sia hasilnya. Jika engkau gigih sekarang, jika engkau bekerja keras sekarang, belajar dengan giat, hasilnya akan baik untuk masa depanmu. Ibu harapkan firman Tuhan untuk pagi hari ini dapat dilaksanakan. Ingat, dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami seperti seorang ibu Siro Venesia yang gigih untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berjuang agar anaknya terselamatkan dari roh-roh jahat. Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi tuntunan buat anak-anak TK, SD, dan kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan keluarga kami, orang tua, guru, dan sekolah kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.